Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran matematika, yaitu tentang letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Nah, pelajaran kali ini ada di dalam buku cetak matematika bab yang ketiga. Nah, anak-anak, kita akan belajar letak titik pada bidang koordinat. Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat, yaitu menggunakan pasangan terurut X, Y. X, Y. Di mana X tersebut merupakan sumbu mendatar atau garis yang mendatar, dan Y merupakan sumbu tegak atau garis yang tegak. Nah, perhatikan di sini gambar yang sudah tertera. Ya, sekali lagi kalian harus ingat, untuk menentukan titik koordinat harus menggunakan pasangan terurut. Nah, kita akan mulai belajar tentang letak titik pada bidang koordinat. Contohnya titik A. Titik A, lihat, yang dilihat adalah titiknya. Titiknya terletak di garis tegak, yaitu di sumbu Y pada titik 6. Maka Y-nya adalah 6. Nah, kita akan menentukan sumbu X. X adalah garis yang mendatar. Kita tarik garis lurus dari angka 6 ke bawah. Nah, untuk titik X, kita lihat setelah kita tarik garis lurus, titik X-nya akan ditemukan di titik 0. Maka koordinat titik A yaitu 0,6. Di mana X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 6. Sekarang titik B. Kita tarik garis lurus ke bawah. Dari B ke sumbu X-nya, garis yang mendatar, yaitu terletak di angka -3. Dan kita tarik garis lurus di sumbu Y. B-nya terletak di angka 4. Maka koordinat titik B yaitu -3,4. Sekarang titik C. Kita lihat titik C terletak pada sumbu X yaitu -3. Untuk menentukan titik Y-nya, kita tarik garis lurus ke tengah-tengah atau ke garis Y. Nah, maka didapatkan adalah angka 0. Jadi, titik C mempunyai koordinat titik -3,0. Sekarang koordinat untuk titik D. Kita ingat anak-anak bahwa untuk menentukan titik koordinat harus menggunakan sumbu X dan Y. Titik D kita tarik garis lurus ke atas sejajar dengan sumbu Y, akan mendapatkan di titik -4 pada sumbu X.
Lalu D kita lihat di sumbu Y. Kita tarik garis lurus, didapatkan negatif 3. Maka koordinat titik D yaitu negatif 4, negatif 3. Sekarang kita lihat kembali contoh untuk titik E. Titik E terletak di garis Y, yaitu di angka negatif 6. Maka Y-nya sama dengan negatif 6. Kita akan menentukan titik X-nya. Kita tarik garis lurus dari negatif 6 ke atas. Maka didapatkan angka 0. Maka koordinat titik E yaitu 0, negatif 6. Sekarang contoh untuk titik F. Titik F, kita tarik garis lurus ke sumbu X, yaitu kita dapatkan adalah 2, angka 2. Lalu kita tarik garis lurus lagi ke sumbu Y, didapatkan angka negatif 3. Maka koordinat titik F yaitu adalah 2, negatif 3. Sekarang contoh untuk titik G. Kita lihat titik G terletak di garis X atau di sumbu X. Maka sumbu X-nya adalah angka 4. Untuk menentukan titik Y-nya atau titik pada sumbu Y-nya, kita tarik garis lurus menuju sumbu Y. Nah, kita dapatkan yaitu adalah angka 0. Maka koordinat untuk titik G adalah 4,0. Sekarang kita tentukan titik H. Titik H, kita tarik garis lurus menuju sumbu X, didapatkan yaitu di angka 2. Lalu kita tarik kembali garis lurus ke sumbu Y, kita dapatkan adalah angka 3. Maka koordinat titik H yaitu 2,3. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahaminya? Mudah bukan untuk belajar mengenai letak titik pada bidang koordinat? Nah, sebuah bangun datar juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Untuk menggambar bangun datar pada bidang koordinat, tentukan terlebih dahulu titik-titik sudut bangun datar tersebut. Setelah itu, hubungkan titik-titik sudut tersebut sehingga membentuk suatu bangun datar. Kita lihat contohnya ya. Diketahui koordinat titik A 4,3, B negatif 2,1, C negatif 2,3, dan D 4, negatif 3. Apabila koordinat titik A, B, C, dan D dihubungkan, bangun apakah yang akan terbentuk? Nah, kita lihat di sini anak-anak. Pertama, kalian harus menggambar terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti ini. Kita tentukan titik A, B, C, dan D. Seperti yang tadi sudah kita
pelajari sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan titik A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Maka didapatkan gambarnya adalah bangun datar trapesium siku-siku. Sampai sini mengerti anak-anak? Mudah kan anak-anak? Nah, jadi untuk menentukan bangun datar, kalian harus menghubungkan titik-titik yang telah diketahuinya. Seperti contoh yang barusan kita pelajari ya. Nah, anak-anak, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian tetap semangat dan rajin dalam belajar. Terima kasih anak-anak semuanya.